Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Baik Bu. Ya, alhamdulillah ya. Ketemu lagi. Untuk kali ini kita akan membahas masakan yang tidak boleh dicampur. Nah ini karena masakan tidak boleh dicampur itu ada zat senyawanya dengan masakan itu. Ya, oke. Yang pertama-tama adalah kenapa masakan ini tidak boleh dicampur? Karena ada zat senyawa. Nah, sehingga menimbulkan efek atau efek yang negatif terhadap tubuh kita, yaitu ya sebagaimana istilahnya kayak semacam racun, ada semacam istilahnya ya kurang baik lah ya. Bahkan kalau anatomi tubuh kita lagi kurang fit, kurang kuat, ya bisa juga keracunan dengan makanan ini ya Bu ya. Nah yaitu kita masak oncom nih. Nah masak oncom ini jangan sampai campur dengan jamur. Nah ini nggak boleh ya. Satu, oncom dimasak sama jamur nggak boleh disatuin. Jadi kalau mau dimasak, kalau makannya campur sih nggak apa-apa. Oh ini oncom kita makan boleh. Langsung ketinya oh ini sayur jamur boleh. Kalau makan campur nggak jadi masalah, tapi kalau masaknya dicampur itu tidak boleh ya. Satu. Yang kedua, masakan yang tidak dicampur itu, yang tidak boleh dicampur itu misalkan kita masak ayam. Masak ayam ini nggak boleh dicampur dengan misalkan oh ini ada daging ini sedikit tanggung ya. Kita campur sama daging, misalkan daging sapi atau daging kambing itu nggak boleh dicampur. Karena apa? Nanti itu jadi kontaminasi, jadi rasanya itu kurang ya, mana rasa ayam mana rasa daging kan nggak tahu kitanya. Nah ini nggak boleh ya. Nah, yang ketiga, kita biasanya makan udang ini juga kalau kita masak udang itu harus disisakan 1, 2 atau 3 biji udang itu dengan kulitnya. Nah kulitnya ini kadang-kadang ya ini berpengaruh juga ini kulitnya Bu ya. Jadi ada kulitnya itu, kenapa kulitnya harus disatukan? Makanya kalau saya tuh kalau makan udang itu ya udang yang biasa yang kecil, tapi istilahnya ada 1 atau 2 biji udang yang tidak dikupas. Kenapa tidak dikupas? Karena udang yang tidak dikupas itu kulitnya itu adalah semacam obat dari udang itu sendiri, karena udang itu mengandung kolesterol jahat ya. Nah itu kita bisa makan sama kulitnya yang terakhir untuk mengantisipasi itu. Yang kedua, itu kalau kita makan udang, apalagi kalau udang tambak ya, udang tambak itu hati-hati ya Bu ya. Itu kalau kita biasa konsumsi vitamin C atau misalkan ya orange juice yang sudah jadi misalkan, atau yang yang perasan segar juga, itu kalau habis makan udang tambak nih, udang tambak khususnya udang tambak yang biasa dikasih pakan-pakan itu nggak boleh ya. Itu bisa juga zat senyawa, itu bisa kena racun juga itu ya. Nah yang kedua, kenapa biasanya orang tuh kalau dia habis makan seafood, udang, cumi atau apapun yang sari-sari makanan laut gitu, dia selalu disajikan dengan kelapa muda atau air kelapa muda. Nah ini untuk penawarnya. Karena apa? Dari makanan tersebut itu banyak kolesterol, kandungan kolesterolnya banyak sekali ya. Makanya untuk menetralisir itu biasanya disajikanlah kelapa muda. Nah kelapa muda ini bagus airnya itu untuk menghilangkan racun di tubuh kita ya Bu ya. Nah ada beberapa hal lagi, misalkan kita kayak mau makan pete nih ya, makan pete juga sama tuh, misalkan bolehlah kita makan pete misalkan, tapi disisakan tuh ada beberapa biji sama kulitnya. Nah kulitnya ini sangat bermanfaat sekali, selain menghilangkan rasa bau juga, itu juga bagus buat istilahnya kesehatan kita. Karena pete itu ya sehat juga sebetulnya bagi orang yang suka ya. Kebetulan kalau saya nggak suka sih Bu. Oke. Nah ada sampai sini paham ya Bu ya. Ya ada beberapa masakan yang tidak boleh dicampur, kayak oncom sama jamur nggak boleh ya. Langsung daging ayam sama daging sapi atau daging kambing nggak boleh ya kan. Nah langsung istilahnya udang sama orange ya. Kalau di sini apa ya orange ya? Sini orange itu ya
ya kayak jeruk tapi orange gitu kan. Kalau di sini kan kalau di kita itu kan banyak kan jeruk ya, ada jeruk nipis, ada jeruk pontianak, jeruk apa. Ini biasanya orange ya. Orange itu kayak apa ya? Jadi kulitnya itu kuning. Nah, itu nggak boleh itu ya. Itu mengandung vitamin C-nya banyak sekali itu ya. Itu nggak boleh itu udang. Dan jangan lupa nanti kalau makan udang satu biji atau dua biji itu sama kulitnya, karena kulitnya itu sangat bermanfaat buat udang itu sendiri, buat tubuh kita sendiri ya. Nah, karena kalau yang sudah dikupas memang enak sih, cuman ya istilahnya ya tidak ada penawarnya gitu. Makanya kalau kita makan di restoran itu habis makan udang atau makan seafood, makan yang sayur laut itu biasanya kita minum air kelapa untuk penawarnya ya. Ya paham sampai sini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.